Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua pekerjaannya. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman tentang kisah dan kasus mobil ini. Nah mobil ini dari provinsi tetangga, baru sampai semalam. Ini Captiva NFL AWD tahun 2009. Itu kasusnya tarikan awal atau saat akselerasi mobilnya terasa berat. Nah yang kedua, banyak rembesan oli di bagian mesinnya. Nah itu di masing-masing injektornya. Untuk bagian vakumnya juga. Nah setelah kita cek, yang pertama masalah di vakum solenoid EGR nya. Nah ini tidak terpasang. Kemudian selang yang dari solenoidnya ke EGR tidak ada, selangnya tidak dipasang. Nah ini udah coba kita bawa jalan. Untuk tarikan awalnya mobil ini sangat terasa berat, dan juga banyak oli di jalur turbonya. Bos, coba nyalakan bos mesinnya bos. Nah ini filter solarnya udah ubahan ke sini karena osing yang orinya itu pecah. Jadi untuk sementara ownernya pasangkan filter solar tambahan. Nah, jadi kalau teman-teman tanya ini boleh atau tidak, tergantung saat pemasangannya. Apabila pressure-nya sama atau tekanan solarnya tidak mengganggu sampai ke injektor, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya bisa distandarkan, tetap memakai filter yang standar, usahakan pakai yang standar aja. Takutnya nanti tekanan pressure-nya kurang ke injektor. Nah buat teman yang pakai filter tambahan seperti ini, usahakan ini rutin dibersihkan. Jadi jangan tunggu ganti oli dulu baru dibersihkan. Kalau teman-teman ada waktu, karena ini gampang lepasnya, sekali sebulan filternya dilepas kemudian dibersihkan. Oke, matikan bos. Jadi nanti kita cleaning total, kita lepas semua part yang berhubungan dengan jalur pernapasan atau jalur turbonya. Kita cek housing turbonya, kemudian lanjut ke intercoolernya dan sampai ke intake-nya. Nah itu untuk jalur pernapasan atau jalur turbonya. Nah untuk jalur bahan bakarnya tetap injektor kita cleaning. Nanti kita preteli satu persatu injektornya. Kita cek part injektornya lengkap atau tidak. Karena sering kita temui di sini NFL part injektornya yang kurang. Nah cuma bedanya kalau di NFL, kalau part injektornya kurang, injektornya tetap bisa bekerja. Cuma efeknya nanti ke tenaga mobil dan mobil berasap. Nah itu nanti kita pastikan, karena di dalamnya ada SIM B16, ada SIM B21. Nah untuk supply pump tetap kita bersihkan, pipa kementerian kita bersihkan, kita cleaning sampai ke tangkinya. Nanti kita kuras tangkinya, kita keluarkan full pumpnya. Nah untuk yang lain, untuk wiring atau kabel kita cek semua nggak ada bepasan. Alhamdulillah aman dengan wiringnya. Tidak ada tambahan, tidak ada bepasan. Nah cuma terlalu banyak rembesan oli. Ada rembesan di selang oli turbo, dekselnya, di bagian covernya. Nah nanti kita cleaning semua, kita bersihkan, kita bikin kinclong dulu ruang mesinnya. Nanti kita cek satu persatu partnya. Minimal nanti kita tahu kondisi partnya secara visual. Nah ini mobilnya sebenarnya warna putih, cuma kemarin bempernya udah pecah, jadi ownernya inisiatif cari yang copotan kemudian langsung pasangkan ke mobilnya, makanya warnanya beda. Nah untuk di NFL AWD kita nanti juga ada penambahan pengerjaan, cuma itu udah pernah kita bikinkan videonya, yaitu penggantian oli gardan dan oli transfer. Nah itu udah selesai pembongkaran, kita masuk hari ini pencucian. Jadi itu dicuci, nah ini sekarang pembongkaran. Nah kalau yang itu udah ketahuan kasusnya, itu masalah di turbonya dan injektornya. Untuk di turbonya masalah ada kebocoran di housingnya, kemudian ada selang turbonya yang pecah, kemudian juga ada masalah di jalur bahan bakar, yaitu terutama injektornya. Nah itu udah selesai, kasusnya udah ketemu, kita cuma tinggal mencuci, membersihkan, dan merakit ulang. Nah sekarang kita lanjut dengan mobil ini, kita cek apa nanti yang kita temukan. Nah oke teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti videonya bermanfaat, khusus buat teman-teman kita NFL AWD. Cuman untuk NFL itu AWD maupun FWD itu cara kerja, kemudian
sistem penyampaian data itu hampir sama. Nah, jadi untuk perawatan harian itu cara perawatan sama aja. Yang membedakan cuma nanti teman-teman ada penambahan perawatan di bagian gardan sama transfernya. Nah, jadi kita di sini pengerjaannya cuma bisa 2 mobil maksimal. Jadi satu kita bongkar, satu dicuci. Maklum garasi kita sangat kecil sekali. Nah, mudah-mudahan garasi kita yang permanen, insya Allah dalam bulan ini selesai. Jadi kita bisa kerja 2 atau 3 mobil sekaligus. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita mulai pembongkaran. Video pembongkaran Captiva NFL AWD itu udah ada videonya part 1, 2, 3, dan 4. Part 1 pembongkaran, part 2 kemudian pencucian. Nah, yang ketiga yaitu perakitan. Nah, part 4-nya running. Nah, itu udah ada videonya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau detailnya, yang mau detail gimana cara lepas bempernya, gimana cara lepas pushboxnya, itu udah ada. Nah, untuk yang ini kita khusus untuk mencari kasusnya. Kita bikin gahar lagi AWD-nya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita masuk pembongkaran. Nah, kita lanjutkan. Kita baru pelepasan intake. Nah, intercooler udah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lepas intercooler, ya tuh teman-teman bisa keluarkan intercoolernya lewat grill. Tapi tetap ya, untuk headlamp kiri kita tetap lepas headlampnya. Nah, jadi tinggal pengerjaan kita pelepasan turbo dan housing filter solar. Meskipun housingnya ini tidak dipakai, tidak ada lewatnya jalur solar di sana, tetap kita keluarkan, kita bersihkan. Nah, untuk bagian kanan mesin, nah tetap nanti teman kita cek topnya. Nah, ini suplai pumpnya mau kita lepas juga karena ini ada bekas lem. Nah, di sini. Nah, makanya mobil ini selalu ada rembesan solar di bagian suplai pumpnya. Gak tahu, coba nanti kita cek plugernya apa masalahnya. Nah, nanti kita bersihkan, kita bikin kinclong lagi bagian depannya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita lepas turbonya, kita lepas suplai pumpnya. Setelah semua terlepas, nanti baru kita lanjut pencucian ruang mesin. Nah, oke teman-teman, kita selesai pembongkaran untuk jalur pernapasan dan jalur bahan bakarnya. Jadi untuk jalur bahan bakar tinggal pengerjaannya pelepasan injektor. Nah, untuk bagian sini juga ada rembesan, nanti kita lepas juga. Nah, untuk full pump nanti terakhir kita mau kuras tangkinya. Nah, jadi yang kita temukan di saat pembongkaran yaitu yang pertama untuk jalur pernapasan atau jalur turbonya, yaitu masalah di bagian turbo, yaitu di headernya. Jadi untuk header ada 2 baut yang tidak terpasang. Jadi ada kebocoran di bagian headernya. Nah, yang kedua ada kebocoran di housing turbonya. Nah, kemudian sama tetap ada kebocoran di selang oli turbonya. Nah, kemudian untuk jalur piping dan selangnya ada 1 selang turbo yang pecah. Nah, kita udah konfirmasi sama ownernya, minta diganti. Nah, kemudian untuk intercoolernya ada kebocoran. Ternyata intercoolernya udah pernah di repair. Coba nanti kita bantu repair lagi. Nah, ini intercoolernya. Nah, ini di sini ada kebocoran. Nah, jalur bahan bakar yaitu kita temukan yang pertama masalah di injektornya. Jadi ada 2 injektor yang masalah, yaitu injektor nomor 2 dan nomor 4. Nah, kemudian masalah di suplai pump. Nah, ini suplai pump terlepas. Nah, ini tempat pemasangan suplai pump. Nah, jadi ada rembesan itu di bagian suplai pumpnya. Nah, ini timingnya kita cek masih layak pakai. Karena suplai pumpnya bos. Nah, jadi otomatis ada kebocoran tekanan. Nah, menyebabkan kurangnya pressure bahan bakar sampai ke injektor. Nah, ini suplai pumpnya. Nah, bagian yang rembes bagian sini. Nah, nanti kita pretel lagi, kita cek lagi suplai pumpnya. Mungkin dulu pernah di repair. Nah, setelah ini lanjut kita pencucian. Nah, tetap sebelum kita cleaning ruang mesinnya, kita amankan dulu mana yang harus kita amankan. Kita masuk pencucian, kita kinclongkan ruang mesinnya sampai ke peredam kap mesin. Nah, oke teman, kita lanjut
proses cleaning ruang mesin. Nah, ini proses pertama. Nah, nanti setelah kita bersihkan semua bekas oli, gomuk yang berceceran di ruang mesinnya, nanti kita diamkan sekitar 10 menit. Lanjut kita semprot dengan air bertekanan. Nah, setelah itu lanjut kita tahap kedua, yaitu pencucian atau penyabunan secara menyeluruh ke ruang mesinnya dan sampai ke peredam kap mesinnya. Kinclong bos. Dong. Udah mulai kelihatan warna dekselnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut proses terakhir, yaitu penyabunan secara menyeluruh ruang mesinnya sampai ke peredam kap mesinnya. Nah, ini kondisi setelah kita sabunkan, kemudian kita diamkan selama 5 menit. Nah, habis ini lanjut kita semprot atau kita siram menggunakan air bertekanan. Nah, tapi ingat tetap di saat penyemprotan teman-teman jangan arahkan air bertekanan ke arah soket atau ke arah sensornya. Oke bos. Oke. Sekalian nanti bos ya motornya ya bos ya. Nah, oke bos. Siram bos. Oke, mantap. Nah, setelah pencucian seperti ini, itu mobilnya kita anginkan dulu. Kita bersihkan dulu semua airnya, kita keringkan dulu. Nah, nanti kita semprot semua soketnya menggunakan angin kompresor. Nah, besok sore baru kita lanjut perakitan. Nah, ini kondisinya bagian
kiri mesin, tatakan baterai, ini bagian headlamp kiri, tabung washer, bagian intercooler, bagian kanan, headlamp kanan. Nah, kemarin banyak oli di sini, udah bersih semua. Nah, lanjut bagian kiri mesin. Nah, ini supply pump lagi kita perbaiki. Nah, ini bagian deksel. Oke, mantap. Nah, peredam ke mesin. Nah, coba kita cek partnya yang udah kita bersihkan. Nah, nanti setelah semua dipastikan bersih dan kering, baru kita lanjut pemasangan. Nah, oke teman, ini partnya yang udah kita cleaning, intercooler, selang turbo. Cuma untuk selang turbo kita masih menunggu partnya, ada satu selang turbo yang harus kita ganti. Intake, box filter udara, downpipe, katalis, jalur EGR, header, housing turbo, supply pump, EGR, housing filter solar, cover timing, pushbox. Nah, ini timingnya masih layak pakai. Nah, ini part yang berhubungan dengan jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Cuma ada beberapa part yang belum kita bersihkan seperti fuel pump, kemudian injektor. Nah, setelah part ini kita yakinkan kering dan bersih, baru nanti lanjut kita pemasangan. Jadi untuk yang NFL AWD ini kita mulainya dari supply pump. Nah, setelah pemasangan supply pump baru kita bisa pemasangan intake. Nah, setelah intake baru lanjut kita pasang pompa power steeringnya. Nah, jadi yang kemarin ada kebocoran di supply pump udah kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti jalur bahan bakarnya kembali normal. Nah, teman-teman, kita lanjut pemasangan. Tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pemasangan. Nah, supply pump udah kita pasang. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita udah mulai pemasangan untuk turbo, intake, dan supply pump. Nah, kemarin kita ada perbaikan di supply pump. Nah, mudah-mudahan nanti pressure jalur bahan bakarnya kembali normal, tidak ada rembesan lagi di sana. Nah, ini pompa power steering juga udah kita pasang. Nah, jadi untuk pelepasan intake kita harus lepas pompa power steering dulu, karena ada satu baut yang terhalang oleh pompa power steeringnya. Nah, setelah intake terpasang baru lanjut kita pasang terakhir pompa power steeringnya. Nah, setelah ini pengerjaan kita pemasangan throttle. Nah, kemudian pemasangan timing belt. Nah, tetap ya teman-teman, untuk pemasangan timing belt diperhatikan ada 3 bagian yang harus ditopkan. Yang pertama bagian kuras bagian bawah, puli yang besar bagian bawah, puli utama. Nah, kedua bagian noken asnya, gear yang ini. Nah, yang ketiga supply pumpnya. Nah, setelah bagian kanan terpasang nanti baru kita lanjut ke bagian kiri. Nah, ini sebelah kirinya tetap kita pemasangan tatakan baterai, kemudian baru cover pushbox bagian bawah. Nah, kemudian baru housing filter solar. Nah, terakhir baru tabung reservoir.
Nah untuk injektor terakhir, karena kita nanti ada perbaikan di bagian cover valve-nya. Nanti kita cek packingnya, karena ada kebocoran di bagian belakang cover valve-nya. Nanti kita perbaiki aja pemasangannya, kita pasangnya rapi. Karena kita perhatikan udah pernah dilepas, karena baut cover valve-nya ada yang kurang. Bagian belakang ada satu baut yang tidak dipasangkan. Nah sekali nanti kita lepas injektornya, kita cek injektornya di luar, apa ada masalah, apakah partnya lengkap, apakah nanti nozzle-nya ada yang nyumbat. Karena di NFL apabila ada injektor yang masalah, itu jarang keluar indikator DTC injektor. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan kasus mobil ini. Nah setelah itu baru lanjut nanti kita pemasang bagian depan, yaitu kita pasang intercoolernya. Nah intercoolernya kemarin ada kebocoran, udah kita repair. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita lanjutkan Dik. Tos dulu. Mantap. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita perbaiki dulu packing cover valve-nya. Nah kemarin banyak rembesan bagian belakang. Nah ini kondisi cover setelah kita bersihkan. Coba angkat bos. Nah jadi buat teman-teman yang mau penggantian atau perbaikan, mau perbaikan packing. Nah sebelum pemasangan itu usahakan bagian sini tempat pemasangan packingnya itu kembali bersih. Nah seperti ini. Nah baru dipasangkan packingnya. Nah ini kondisinya. Nah begitu juga saat pemasangan seller, pastikan bagian bidang yang ini itu bersih, tidak ada minyak atau oli, biar nanti sellernya bisa nempel sempurna. Nah sekarang pengerjaan kita tinggal pemasangan cover valve, kemudian lanjut kita cek pengabutan. Nah untuk timing udah kita pasangkan. Nah kemarin saat pelepasan injektor kita ada kendalanya, yaitu injektornya lengket dan bocor kompresi. Nah ini kondisi injektor lengket dan bocor kompresi. Nah ini ada yang hitam bagian sini. Nah teman-teman lihat, sini ada menghitam, kemudian bagian sininya tetap ada kuningan ringnya. Nah berarti ada kebocoran di bagian sini yang menghitam. Nah ini berarti bocor kompresi. Coba lihat batangnya. Nah ini kemarin juga lengket ya. Nah ini. Nah nanti kita bersihkan, kita cek injektornya. Nah nanti itu pemasangan kita ganti ring injektornya. Oke start bos. Coba matikan lagi, matikan. Start. Gas. Mantap. Coba matikan dulu. Nah alhamdulillah selesai sudah pekerjaan kita, yaitu cleaning total Captiva NFL AWD, yang mana kemarin kasus mobil ini cuma bisa sampai RPM 3000. Nah untuk di kecepatan ownernya coba mentok di 80 kpj. Nah jadi dari sekian banyak kasusnya, ada beberapa part yang kita ganti, yaitu partnya disediakan langsung oleh ownernya, seperti kemarin yang banyak oli di jalur turbonya. Nah itu masalah di ketrik turbonya. Nah yang kedua ada masalah di selang turbonya, udah diganti sama ownernya. Nah yang ketiga masalah di intercooler, ada kebocoran di intercooler. Nah ini kita repair aja intercoolernya, alhamdulillah aman. Nah kemudian ada masalah di supply pump, yaitu ada rembesan, ada kebocoran di supply pumpnya. Nah kemudian ada kebocoran di pipa common rail. Nah untuk kebocoran di pipa common rail itu kebocoran di bagian sini. Nah ini bekas selasan. Nah jadi keempat nepelnya ada kebocoran. Nah kita repair aja. Nah alhamdulillah pipa common railnya aman. Jadi untuk part yang bermasalah kita repair aja semua, termasuk injektornya sendiri. Yaitu kemarin ada penyumbatan di nozzle-nya untuk 3 injektor. Alhamdulillah bisa normal kembali. Untuk menyelesaikan kasusnya kita cuma ganti ketrik turbo, yaitu copotan juga, disediakan sama ownernya. Nah yang kedua solenoid vacuum EGR. Nah yang ini kita minta ganti. Nah yang ketiga selang turbo. Nah kemudian ring injektornya kita ganti. Nah untuk yang lain alhamdulillah aman. Jadi buat teman-teman yang mau cleaning total untuk pengerjaan seperti ini, sediakan budget lebih
Karena nanti di saat teman-teman lakukan cleaning total, itu nanti pasti ada penggantian part atau peremajaan part. Jadi kalau hanya untuk cleaning total, teman-teman hanya butuh bahan cleaningnya saja. Cuma di saat teman-teman pembongkaran, saat pelepasan part, nah secara visual nanti akan kelihatan mana part yang harus diremajakan dan mana part yang harus diganti. Nah ini alhamdulillah semua bisa kita repair. Jadi tergantung kondisi partnya. Semakin banyak part yang bermasalah, otomatis teman-teman banyak mengeluarkan budget untuk peremajaan atau penggantian part. Nah cuma tetap ada PR kita kasih sama ownernya, kalau bisa ganti vakum tabung yang di bawah. Nah vakum itu nanti berhubungan dengan selang yang ini. Nah, masuk ke solenoid vakum EGR. Nah buat vakum yang normal itu biasanya kedua sisi selang itu tidak bisa ditiup. Nah kalau misalnya kedua sisinya bisa ditiup, berarti ada masalah dengan vakumnya. Tapi nanti coba kita cari part copotan. Kalau misalnya di garasi kita ada, kita kasih aja sama ownernya. Nah untuk yang lain aman, alhamdulillah kasus kita terselesaikan. Nah mudah-mudahan ownernya puas. Nah, oke teman, nanti kita lanjut. Nah untuk pengerjaan AWD yang ini mungkin kita tidak sempat videokan karena kita keburu waktu dengan pengerjaan Mazda yang ini. Nah oke teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.